Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrani Matumolai dari kelas manajemen H, semester 4. Di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan tugas komputer bisnis kedua. Sebelumnya di sini sudah diberi tugas nomor 2, 11, dan 12. Kita terlebih dahulu mencari artikel 2 atau 3 tentang SIM atau Sistem Informasi Manajemen dan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Oke. Di sini kita sudah diberikan link terlebih dahulu oleh dosen. Ada 4 link di sini. Saya akan memilih salah satunya yaitu schooler.google.co.id. Ini sudah ada ya. Nah, kita pilih yang pertama. Tulis apa yang akan kita cari yaitu sistem informasi manajemen terlebih dahulu. Oke. Di sini saya hanya menjelaskan tentang langkah-langkah untuk mencarinya. Di sini banyak ya sistem informasi yang kita akan pilih terlebih dahulu. Nanti jika mau di-download, kita pilih yang ini. Dan sebelumnya saya sudah mendownload terlebih dahulu. Ya. Di sini banyak sistem informasi dan apapun perihal edukasi, pendidikan, manajemen, akuntansi. Di sini banyak ya. Dan bisa dicari salah satunya. Kita cari yang lain. Rusdiana. Nah, di sini lengkap dan mudah dipahami. Ada hakikat pengembangan sistem informasi manajemen, manfaat perkembangan. Jadi di sini bisa lengkap dan bisa di-download terlebih dahulu jika mau. Selanjutnya, sesudah mencari sistem informasi manajemen, saya akan mencari sistem informasi akuntansi. Oke, sistem informasi akuntansi. Saya pilih paling atas. Nah, banyak yang bisa dipahami di sini. Sebagai pembelajaran mahasiswa ataupun pelajar, di sini sangat bisa dan lengkap. Menurut saya di sini lengkap. Sebelumnya di sini saya sudah mendownload 3 artikel. Kita cari ya 3 artikel tersebut di sini. Nah, artikel SIM1, SIM2, SIM3, SIA1, SIA2, dan SIA3. Kita cari di file kuliah karena saya menyimpannya di file kuliah. Nah, saya sudah mendownload ini. Jadi, sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen masing-masing 3 artikel saya download dan kebetulan saya juga sudah mendownload buku latihan praktis komputer bisnis kedua. Kita lanjut ke nomor 11, penjelasan tentang saham, analisis teknikal, dan fundamental. Nah, di sini juga saya sudah melihat, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Sebentar. Saya sudah mengerjakan
tugas yang diberikan dosen. Oke, di sini soalnya hanya pengertian saham saja. Nomor satu, di sini ada poinnya ada 7. Pengertian saham, segmen saham berdasarkan perusahaan, laporan keuangan 10 tahun terakhir yang mempengaruhi naik turunnya saham, jumlah dan daftar saham yang berdasarkan abjad, istilah dalam saham, nabung di bank versus nabung di saham, atau investasi. Saya jelaskan nomor satu, pengertian saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di Bursa Efek Indonesia disebut perusahaan tercatat. Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Nah, oke. Selanjutnya, segmen saham berdasarkan perusahaan. Di sini saya tidak menyimpannya terlebih dahulu. Ya, mari kita cari segmen saham. Segmen saham berdasarkan perusahaan ya, teman-teman. Kita cari di www.idx.co.id. Nah, segmen saham berdasarkan perusahaan. Kebetulan lengkap di sini di PT Bursa Efek Indonesia. Mekanisme perdagangan saham, pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas Judge-NEGJ. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Nah, kita bisa dilihat sendiri ya, investor beli anggota bursa lalu transfer dana. Proses perdagangan, proses penyelesaian, lalu kita lihat di sini order entry. Di sini investor jual anggota bursa, lalu transfer efek, transfer dana, sistem perdagangan bursa Judge-NEGJ berakhir di KPI, KSEI, sistem penjaminan dan penyelesaian transaksi. Pelaksanaan perdagangan, segmentasi pasar, dan penyelesaian transaksi. Segmen pasar, pasar reguler, waktu penyelesaian transaksi hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Lalu, pasar tunai, hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Pasar negosiasi berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Hak memesan efek terlebih dahulu hanya dapat diperdagangkan di pasar tunai dan pasar negosiasi pada sesi ke-1. Nah, jam perdagangan setiap segmen pasar dapat dilihat di sini ya, teman-teman. Jangan lupa idx.co.id. Lalu pra-pembukaan. Pelaksanaan perdagangan di pasar reguler dimulai dengan pra-pembukaan. Anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan. Satuan perubahan harga atau fraksi dengan dan ketentuan auto rejection, harga pembukaan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah penawaran jual dan permintaan beli terbanyak yang dapat dialokasikan oleh Judge-NEGJ pada harga tertentu pada periode pra-pembukaan. Seluruh penawaran jual dan atau permintaan beli yang tidak teralokasi di pra-pembukaan akan diproses secara langsung tanpa memasukkan kembali penawaran jual atau permintaan beli pada sisi 1 perdagangan. Kecuali harga penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut melampaui batas auto rejection. Dilanjut, pra-penutupan dan pasca penutupan. Pada masa pra-penutupan, anggota bursa dapat memasukkan penawaran jumlah
atau penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan Satuan Perdagangan, Satuan Perubahan Harga Fraksi, dan ketentuan auto rejection. JATS atau JATS melakukan proses pembentukan harga penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan price dan time priority, harga dan waktu prioritas. Dalam pelaksanaan pasca penutupan, anggota Bursa Efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli pada harga penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan continuous auction atas penawaran jual dan permintaan beli untuk efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian harga penutupan berdasarkan time priority. Pasar reguler dan pasar tunai, penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam JATS Next G diproses oleh JATS Next G dengan memperhatikan prioritas harga, prioritas waktu. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung antara anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa. Atau selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui JATS Next G. Oke, sepertinya itu saja ya di nomor 2. Dan selanjutnya laporan keuangan 10 tahun terakhir. Kita lihat di sini laporan keuangan 10 tahun terakhir. Tetap di idx.co.id di PT Bursa Efek Indonesia ya kita mencarinya. Teman-teman. Kita masukkan perusahaan yang akan kita lihat. Coba saya di PT Aset Indonesia, ini pilih 2018, cari. Oke, kita mencarinya di sini. Financial statement berupa PDF. Kita besarkan ya. Nah, ini bukan. Kita lihat ke bawah. Nah, ini. Seperti yang biasa bisa kita lihat di sini. Laporan keuangannya. Ini laporan posisi keuangan, statement of financial position. Di sini ada aset, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto pemberi kerja, piutang lainnya, persediaan investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi, uang muka, liabilitas dan ekuitas, liabilitas, utang usaha, utang lainnya. Kita bisa lihat sendiri ya di sini di bawah. Kita ke bawah lanjut, ekuitas. Ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, equity. Oke, saldo laba, akumulasi kerugian, retained earning deficit. Nah, lanjut, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau statement of profit or loss and other comprehensive income. Kita bisa lihat di sini pendapatan. Pendapatan komprehensif yang akan direkalisifikasi ke laba rugi sebelum pajak. Nah, ada laporan laba rugi dan mungkin ini terakhir laporan laba rugi per saham dasar. Laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Earning loss per shares, basic earning per share attributable to equity or owners of the parent entity. Oke, di sini current year statement of change in equity. Nah, kita bisa lihat di sini profit loss. Di sini prior year. Kita bisa lihat semua laporan arus kas. Jadi,
progres setiap perusahaannya kita bisa melihat dari tahun ke tahun. Oke, kita sudah sampai di poin ketiga. Mari kita lanjut poin keempat, yaitu yang mempengaruhi naik turunnya saham. Kita melihat di sini. Nomor 4. Yang mempengaruhi naik turunnya saham lumrah terjadi. Adanya permintaan dan ketersediaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham sekalipun saham tersebut masuk kategori blue chips, juga bisa mengalami penurunan. Sebaliknya, saham yang dikategorikan lapis 3 tanpa diduga-duga harganya bisa naik secara signifikan. Ada sejumlah faktor mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul di dalam perusahaan, sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Faktor ini bisa dibilang sulit diatasi. Contohnya, adanya masalah-masalah berkaitan dengan ekonomi makro. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal lebih dominan dalam mempengaruhi harga saham. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan di bawah ya. Saya jelaskan secara singkat. Pertama, yaitu aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berbentuk kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi adalah terjadinya akuisisi, merger, issue, atau divestasi. Kebijakan-kebijakan fundamental tersebut secara otomatis akan mempengaruhi harga saham di bursa. Kita bisa melihat contohnya di sini ya. Saya lanjut di yang kedua. Proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Perkiraan terhadap performa atau kinerja perusahaan juga jadi salah satu yang turut mempengaruhi fluktuasi harga saham. Sebab performa perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analisis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Di antara beberapa faktor yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai buku atau price to book value, PBV, earning per share atau EPS, dan tingkat laba suatu perusahaan. Perusahaan yang menawarkan dividen payout ratio atau DVR yang lebih besar cenderung disukai investor karena memberikan imbal balik yang bagus ternyata. Dalam praktiknya, DVR berdampak pada harga saham. Selain itu, EPS juga turut andil terhadap perubahan harga saham. EPS yang tinggi mendorong para investor untuk membeli saham tersebut yang menyebabkan harga saham makin tinggi. Tingkat rasio utang dan PBV juga memberikan efek signifikan terhadap harga saham. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio utang yang tinggi biasanya adalah perusahaan yang sedang bertumbuh. Perusahaan tersebut biasanya akan gencar dalam mencari pendanaan dari para investor. Meskipun demikian, perusahaan seperti ini biasanya juga banyak diminati investor. Sebab jika hasil analisisnya bagus, saham tersebut akan memberikan imbal tinggi atau high return. Karena kedepannya kapitalisasi pasar juga bisa meningkat. Dan selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga saham, meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, dan kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing atau PMA, dan lain sebagainya. Pemain saham type trader biasanya sangat peka terhadap isu sensitif seperti ini untuk mengambil keuntungan dan melakukan spekulasi dalam aksi ambil untuk trading harian. Selanjutnya yaitu fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat ataupun lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari
Fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Perusahaan importir atau perusahaan yang memiliki beban utang mata uang asing akan dirugikan akibat melemahnya kurs. Sebab hal ini berakibat pada meningkatnya biaya operasional dan secara otomatis juga mengakibatkan turunnya harga saham yang ditawarkan. Sebagai contoh, adalah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat seringkali melemahkan harga-harga saham di indeks harga saham gabungan atau IHSG. Selanjutnya, kondisi fundamental ekonomi makro. Kondisi fundamental ekonomi makro juga memiliki dampak langsung terhadap naik turunnya harga saham. Misalnya, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve. Naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia dan nilai ekspor impor yang berakibat langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Nah, kita lanjut. Pengangguran yang tinggi diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik juga berpengaruh secara langsung terhadap naik turunnya harga saham. Selain faktor itu, hubungan antara tingkat suku bunga, perbankan, dan pergerakan harga saham juga sangat jelas. Ketika suku bunga perbankan melejit, harga saham yang diperdagangkan di bursa akan cenderung turun tajam. Hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. Di sini ada kedua kemungkinan. Pertama, yaitu ketika suku bunga perbankan naik, banyak investor yang mengalihkan investasinya ke instrumen perbankan, semisal deposito. Dengan naiknya suku bunga tersebut, investor dapat meruap keuntungan yang lebih banyak bila dibandingkan dengan bermain saham. Yang kedua, yaitu bagi perusahaan. Ketika suku bunga perbankan naik, maka mereka akan cenderung untuk meminimalkan kerugian akibat dari meningkatnya beban biaya. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan memiliki utang kepada perbankan. Dilanjut yaitu rumor dan sentimen pasar. Pasar saham ini sangat rawan akan info-info manipulatif, berita, ataupun rumor. Sekedar isu saja yang entah dari mana sumbernya bisa saja berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan harga saham. Misalnya seorang CEO atau direksi perusahaan tertentu membuat pernyataan yang negatif ataupun positif. Faktor manipulasi pasar. Manipulasi pasar saham juga kerap terjadi dan bisa secara langsung berdampak pada naik turunnya harga saham. Bagaimana ini bisa terjadi? Manipulasi pasar biasanya dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka. Oke. Baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Namun, manipulasi pasar ini biasanya tidak bertahan lama karena perusahaan masih memiliki aspek-aspek fundamental yang terekam di dalam laporan keuangannya yang bisa digunakan untuk mengembalikan harga saham ke kondisi sebelumnya. Terus dilanjut faktor kepanikan. Faktor kepanikan ini juga bisa secara langsung berefek pada fluktuasi harga saham. Ambil contoh kasus dari tahun 2006. Sewaktu muncul pemberitaan di media massa tentang meledaknya salah satu pipa milik perusahaan gas negara atau PGN akibat lumpur lapindo. Munculnya berita tersebut berdampak langsung pada harga saham PGN yang memiliki kode saham PGAS. Sebab banyak investor menjual saham PGAS, namun setelah melakukan analisis tentang meledaknya pipa tersebut, ternyata kejadian itu tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap keseluruhan bisnis perusahaan gas atau PGN, perusahaan gas negara. Akhirnya, sehari kemudian harga saham PGAS pun mulai naik kembali. Poin kelima, yaitu jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Kita bisa melihat di PT Bursa Efek Indonesia. Nah, kita bisa cari teman-teman semuanya. Kita bisa mencari jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Bursa Efek Indonesia.
Mohon maaf, kembali ke sini. Nah, di sini ada nama perusahaan beserta kodenya. Di PT Bursa Efek Indonesia ini, perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat dan sudah resmi ya. Di sini ada 720 sampai abjad terakhir yaitu Z. Saya akan menjelaskan 100 lebih besar ke menyebutkan saja nama-nama perusahaannya. Insya Allah hanya 100 saja ya teman-teman. Oke. 1 Astra Agro Lestari, Mahaka Media, Asuransi Bina Dana Arta, ABN Investasi, Investama, As Hardware Indonesia, Aset Indonesia, AK Sawira Internasional, Adikarya Persero, Adira Dinamika Multifinance, Polychem Indonesia, Adaro Energi, Asia Sejahtera Mina, Aneka Gas Industri, Bank Rakyat Indonesia Agroniag, Bank IBK Indonesia, Asuransi Harta Aman Pratama, Akbar Indo Makmur City Match, Tiga Pilar Sejahtera Food, Anugerah Kagum Karya Utama, Arga Karya Prima Industri, AKR Korporindo, Maming 69 Mineral, Alkindo Naratama, Alakasa Industrindo, Alumindo Light Metal Industri, Tribanyan Tirta, Asuransi Multi Artaguna, Makmur Berkah Amanda, Bank Amar Indonesia, Asahi Mas Flat Glass, dan lanjut. Maaf teman-teman sinyalnya jelek sekali di sini. Oke, kita lanjut. Ateliers Mechanicus de Indonesia, Asmor Asset Management, Sumber Alvaria Trijaya, Andira Agro, Austindo, Nusantara, Neka Tambang, Apexindo, Pratama Duta, Pasifik Strategi Finansial, Areta Prima Indonesia, Asia Plus Industri. Lanjut, Agung Podomoro Land, Argo Pantes, Atlas Research, Arka Jayanti Persada, Armidian Karyatama, Arwana Citra Mulia, Artafes, Ratu Prabu Energi, Bank Jago, Asuransi Bintang, Asuransi Dayin Mitra, Astra Grapia, Astra Internasional, Asuransi Jasa Tania, Asuransi Maximus Graha Persada, Andalan Sakti Prima Indo, Alam Sutra Realty, Asuransi Ramayana, Adi Sarana Armada, Trimitra, Prawara Goldland. Lanjut. Anabatik Technologies, Astra Auto Parts, Agroyasa Lestari, Bank MNC Internasional, Bank Kapital Indonesia, Sarana Sentral Bajatama, Bali Towerindo Sentra, Bank Net Indonesia Syariah, Bekasi Astri Pemula, Bakti Agung Properindo, Sepatu Bata, Bayu Buana, Bank Sentral Asia, Bank Harda Internasional, Bank KB Bukopin, Buana Finance, Bank Mestika Dharma, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Pelayaran Nasional Bina Buana, Bank Bisnis Internasional, Bumi Buwono, Sukses Sejahtera, Bank Tabungan Negara, Bank Neo Commerce, MNC Capital Indonesia, Bank Jitras Indonesia, Bumi Citra Permai, Bank Danamon Indonesia, Estika Tata Tiara, Bank Pembangunan Daerah Banten, Trisula Tekstil Industries, Batu Licin Nusantara Maritim, Bekasi Pajar Industrial Estate, BFI Finance Indonesia, Bank Ganesa, Bakti Multi Arta, MNC Investama, Bina Karya Jaya Abadi, Primarindo, Asia Infrastruktur, dan Bank Ina Perdana. Saya sudah sebutkan contoh-contoh di sini perusahaannya. Di sini ada 720 ya. Kalian bisa lihat sendiri di PT Bursa Efek Indonesia, idx.co.id ya. Kita lanjut
Nomor 6, poin 6, istilah dalam saham. Oke. Istilah-istilah dalam saham yaitu bottom up approach, ya. Di sini ada penjelasannya, kita bisa lihat. Lalu analisa teknikal, ARB, bullish and bearish, blue chip, bid ASK, cut loss, corporate action, capital gain, capital loss, dividend, emittance, HKHQ, take profit. Sudah saya jelaskan pengertiannya saja ya. Di sini bottom up approach. Di sini investor hanya menganalisa pada satu perusahaan saja dengan asumsi bahwa perusahaan yang dianalisa tersebut telah memiliki hasil kinerja yang bagus dari tahun ke tahun. Bahkan sekalipun kondisi ekonomi dan industri pada perusahaan yang tidak dalam kondisi baik, perusahaan masih dapat menunjukkan kinerja yang baik untuk pendekatan ini. Biasanya investor menganalisa saham-saham blue chip. Terus analisa teknikal ini biasanya digunakan para investor untuk melihat harga suatu saham sudah terlalu tinggi atau masih rendah. Metode ini dilakukan dengan pengamatan pola-pola chart data pada pasar saham. Selanjutnya ARA dan ARB. Kepanjangan dari auto reject atas dan auto reject bawah. Sebenarnya istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Akibat dari kenaikan atau penurunan harga saham yang signifikan tersebut, pada sistem bursa akan diberlakukan suspend penghentian perdagangan dalam kurun waktu tertentu. Setiap saham memiliki batas auto reject berbeda bergantung pada harga saham tersebut. Bullish and bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sedangkan bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Jadi bullish yaitu peningkatan, sedangkan bearish yaitu penurunan. Blue chip. Blue chip tadi sudah dijelaskan, sudah sering disebut. Merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. Blue chip memiliki reputasi nasional dan kualitas yang sangat baik dan sangat handal dalam mengelola perusahaan dalam kondisi ekonomi yang baik dan buruk. Bid atau as. Istilah ini menunjukkan pada jual dan beli dalam satuan lot pada tiap harga. Kolom bid mengarahkan pada pembelian, sebaliknya kolom as mengarah pada penjualan. Cut loss atau CL. Istilah cut loss merupakan tindakan investor untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih dalam. Apabila saham investor mengalami turun yang berkelanjutan, biasanya investor akan menjual langsung saham tersebut agar tidak mengalami kerugian lebih banyak. Selanjutnya yaitu corporate action, aksi korporasi. Merupakan tindakan yang dilakukan emiten perusahaan terbuka yang akan berdampak secara langsung pada perubahan harga saham. Aksi korporasi ini seperti pembelian saham kembali, buyback, membeli saham perusahaan lain, akuisisi, perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain atau merger, pembagian dividen atau dividend day, penerbitan saham baru atau right issue, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu capital gain, capital loss. Capital gain merupakan istilah digunakan untuk selisih beli jual dan memperoleh untung laba jual dari hasil beli. Sebaliknya, capital loss adalah selisih beli jual rugi dari hasil beli. Dividen. Investor memperoleh keuntungan tidak hanya selisih jual beli capital gain atau loss, tapi juga dari hasil untung laba perusahaan yang akan dibagi pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Emiten. Emiten merupakan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga yang diperjualbelikan. Sederhananya, emiten merupakan perusahaan yang telah listing di Bursa Efek. HK atau haki. Istilah HK yaitu hajar kanan.
Ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom over atau antrian jual. Sedangkan Haki, hajar kiri, strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid antri beli. Take profit atau TP. Setiap investor memiliki batasan-batasan keuntungan yang ingin diterima apabila harga saham investor telah mencapai harga tertentu sesuai ekspektasi investor. Maka akan menjual saham tersebut karena sudah memiliki keuntungan sesuai yang diharapkan. Hal ini yang disebutkan take profit. Oke. Poin terakhir dari nomor 11 yaitu bedanya nabung di bank dan nabung di saham. Banyak ya. Di sini ada risiko bunga, ada bentuk dan jenis produk, kemudahan untuk akses penyimpanan, kelemahan dan keuntungan. Saya akan menjelaskan secara singkat. Risiko bunga. Berbicara soal risiko. Perbedaan menabung di bank dan nabung di saham atau investasi tentunya memiliki risiko yang lebih kecil daripada berinvestasi. Apabila Anda menabung di bank yang terpercaya, kualitas penyimpanan uang Anda pasti terjamin. Bahkan apabila tempat di mana Anda menyimpan uang mengalami pencurian, Anda tak perlu risau karena bank tersebut pasti akan mengganti uang Anda secara bertanggung jawab. Risiko yang lebih tinggi tersebut tidak lepas dari hasil bunga atau potensi imbalan yang lebih besar pula. Berinvestasi memiliki risiko kerugian yang lebih tinggi. Bahkan ada kemungkinan uang yang Anda investasikan bisa habis seperti dalam investasi saham jika Anda mengalami kerugian. Bentuk jenis produk. Dalam melakukan kegiatan menabung, umumnya juga yang digunakan adalah uang. Uang tersebut disimpan di bank atau koperasi yang Anda percayai dalam bentuk uang tabungan maupun deposito. Sedangkan dalam berinvestasi ada berbagai bentuk atau jenis produk yang bisa digunakan. Terdapat dua jenis investasi, yakni investasi dalam bentuk aset real dan investasi dalam bentuk keuangan dalam produk-produk pasar modal. Investasi dalam bentuk aset real misalnya bisa dalam bentuk emas dan aneka produk barang-barang properti. Sedangkan investasi dalam keuangan di pasar modal bisa dalam bentuk saham, obligasi, dan reksadana. Aneka jenis produk investasi tersebut dapat bertumbuh sesuai dengan keadaan pasar dan potensi keuntungan yang diberikan pun lebih besar daripada tabungan biasa. Kemudahan untuk akses penyimpanan. Ketika Anda melakukan kegiatan menabung, bisa mengakses dan atau mendapatkan uang Anda dimanapun dan kapanpun jika dibutuhkan. Jika Anda menabung uang di bank dan membutuhkan uang dalam waktu cepat, Anda bisa mengambil uang melalui ATM yang Anda miliki. Hal yang berbeda pada akses dalam berinvestasi. Ketika Anda menginvestasikan uang, Anda tidak bisa mengambil uang tersebut sewaktu-waktu karena biasanya ada jangka periode dalam pengambilan uang yang diinvestasikan. Jangka periode tersebut membatasi akses dalam mengambil uang atau modal yang diinvestasikan karena jenis penyimpanan ini memang ditujukan untuk penyimpanan jangka panjang di investasi tersebut. Kelemahannya yaitu dalam menabung uang yang Anda simpan dalam tabungan tidak dapat tumbuh secara signifikan dalam menabung. Ada keuntungan yang dihasilkan dari bunga tahunan namun tidak terlalu besar. Bahkan hasil dari bunga tabungan tahunan tersebut nilainya sama dengan jumlah biaya administrasi bulanan yang dikeluarkan. Di samping itu, ketika Anda mengambil uang di bank atau koperasi, jumlah uang Anda miliki batasan per hari. Tentunya, jika dalam investasi diperlukan kecakapan dan keterampilan dalam melihat situasi pasar, misalnya dalam berinvestasi modal saham. Dalam menginvestasikan modal saham di suatu perusahaan, ada risiko kehilangan modal. Jika perusahaan tempat kita berinvestasi mengalami kebangkrutan, Anda membutuhkan kemampuan dalam melakukan manajemen risiko dan mengelola saham di pasar modal. Keuntungannya yaitu, manakah jenis penyimpanan uang yang lebih menguntungkan antara menabung dan berinvestasi? Keuntungan dalam menabung atau berinvestasi tergantung dari tujuan Anda dalam menyimpan uang. Jika Anda ingin menyimpan uang untuk tujuan memenuhi aneka kebutuhan jangka pendek, di mana sewaktu-waktu Anda bisa mengambil uang yang disimpan, maka jenis penyimpanan uang
dengan menabung di bank atau koperasi adalah paling tepat dan sesuai. Pada umumnya, tujuan penyimpanan uang atau jenis produk lain adalah keperluan jangka panjang guna mendapatkan keuntungan yang lebih di masa yang akan datang. Maka melakukan investasi dalam bentuk uang maupun jenis produk lain bisa Anda coba. Dalam berinvestasi yang terpenting, Anda memiliki kemampuan yang baik dalam manajemen risiko serta perhatian terhadap situasi yang terjadi di pasar modal. Dengan ketekunan itu, dijamin Anda akan mendapatkan hasil atau keuntungan yang memuaskan pula dari berinvestasi. Baik menabung maupun berinvestasi memiliki keuntungan dan keunggulan masing-masing. Ini di unjuk kerja, pilih saham yang menurut sendiri bagus untuk investasi jangka panjang, jangka pendek, maupun setiap sektor. Menurut saya sendiri, investasi saham yang bagus untuk investasi jangka panjang yaitu contohnya seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI, dan masih banyak lagi. Ini saya sebutkan hanya salah satu contohnya saja, dan investasi untuk jangka pendek, contohnya seperti Unilever, Indofood, dan mungkin seperti Bank BRI juga termasuk jangka pendek jika saham itu baik. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya dan menurut saya paling bagus untuk berinvestasi, saya memilih untuk itu. Saya merekomendasikan yang saya sebutkan tadi. Di sini poin-poinnya sudah selesai dan sudah nomor 11. Selanjutnya nomor 12 itu membuat akun dan menginstal aplikasi. Untuk menginstal aplikasi, saya menginstal di handphone dan saya akan men-screen recorder, lalu saya akan menyatukan ataupun saya akan mengirim tugas ini kepada dosen. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya sudah menjelaskan secara detail, yaitu nomor 2 dan nomor 11, serta poin-poin yang ada di dalamnya, dan sudah mencetak dan mendownload apa yang diinstruksikan. Maaf jika ada kekurangannya, dan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.